semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan juga baik-baik saja. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media sudah berkenan hadir di acara press conference pada hari ini. Saya Yuni Kartika yang akan memandu acara press conference virtual penghargaan atlet PB Jarum juara ganda putra All England 2022. Rekan-rekan media, torehan prestasi pasangan ganda putra Indonesia Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri di turnamen bergengsi All England 2022 sangat mencengangkan publik, mengingat keduanya adalah debutan dan juga non-unggulan yang sukses atau berhasil mengalahkan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi unggulan keempat, kemudian mengalahkan The Minions Kevin Gideon unggulan pertama, dan di final mereka berhasil mengalahkan The Daddies yaitu Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan yang merupakan unggulan kedua di turnamen All England yang lalu. Kemenangan Bagas Fikri ini tentunya menandakan atau menunjukkan bahwa regenerasi di sektor ganda putra berjalan dengan baik. Untuk itu, Jarum Foundation ingin memberikan penghargaan untuk Bagas Maulana yang tentu saja merupakan atlet dari PB Jarum. Penghargaan ini diberikan kepada PB Jarum terhadap atletnya yang sudah mempunyai prestasi di kancah atau pertandingan internasional. Sejumlah atlet PB Jarum pun sudah berhasil menjuarai All England. Di antaranya ada Kevin Sanjaya, Praven Jordan, Melati, Debbie Susanto, Muhammad Ahsan, dan juga Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Baik, Sobat PB Jarum, maksud kami rekan-rekan media, sekarang saya akan menyapa dulu tamu-tamu yang sudah hadir di sini. Yang pertama tentunya adalah Bapak Yopi Rosimin selaku Program Director Bakti Olahraga Jarum Foundation sekaligus Ketua PB Jarum. Pak Yopi, selamat siang Pak Yopi. Selamat siang. Apa kabar Pak Yopi? Kabarku selalu baik. Kabarnya selalu baik. Terima kasih Pak Yopi sudah berkenan hadir. Kemudian ada Mas Sigit Budiarto. Dia adalah pelatih dan sekaligus koordinator pemandu bakat PB Jarum. Mas Sigit, selamat siang. Selamat siang Mbak Yuni. Apa kabar Mas Sigit? Baik Mbak Yuni. Wah, cerah nih kayaknya karena anak didiknya berhasil juara All England nih, Bagas Maulana. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Dan selanjutnya saya akan menyapa Antonius Budi Arianto yang juga merupakan pelatih ganda putra PB Jarum. Anton, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Yuni. Apa kabar Ton? Baik juga. Luar biasa ya, ganda putra di PB Jarum ini sudah begitu banyak menorehkan prestasi Ton. Ya. Ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Nah, itu dia yang penting. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Itu tadi tamu-tamu saya yang berada di Kudus. Kemudian saya juga akan menyapa perwakilan dari sponsor yang juga sudah mengikuti acara press conference ini. Ada dari perwakilan Lining, Blibli.com, Polytron, dan juga Yusu tentunya. Baik, rekan-rekan media dan para hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara press conference ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pak Yopi Rosimin selaku Program Director Bakti Olahraga Jarum Foundation. Kepada Pak Yopi, kami persilahkan. Ya, terima kasih PB Jarum sangat bangga dengan ganda putra yang regenerasinya sangat solid. Dan kita kembali lagi menunjukkan kepada publik bahwa konsistensi komitmennya Jarum Badminton itu terus dipegang teguh untuk memotivasi atlet-atlet PB Jarum yang punya prestasi akan diberikan bonus apresiasi yang sangat bagus. Mudah-mudahan ini akan merangsang atlet-atlet muda, merangsang para pelatih ganda putra dan pelatih yang lainnya, nomor yang lainnya untuk menjawab pertanyaan who's next yang akan selalu kita kedepankan. Who's next? Siapa berikutnya? Siapa berikutnya? Itu yang kita sangat harapkan.
Kemudian semua sektor ganda putra di PB Jarum secara umum jalannya itu enteng. Jadi sejak mulai April kalau nggak salah, sejak mulai babak pertama All England sudah enteng. Karena anak didik yang baru ini, Bagas, muncul membuktikan bahwa regenerasinya itu sangat-sangat solid. Demikian juga yang lain, yang di luar Bagas juga banyak sekali, termasuk yang sekarang dibina oleh Coach Anton itu, banyak atlet-atlet muda yang masih umurnya 17-19, yang siap akan berkompetisi ke level dunia berikutnya. Persaingannya tentunya akan sengit, tapi kita akan menjawab pertanyaan mengenai kompetisi di tingkat elit dunia. Saya kira itu. Baik, Pak Yopi Rosimin, terima kasih untuk kata sambutannya. Jelas sekali komitmen, konsistensi. Ini yang selalu dilakukan PB Jarum untuk bisa meraih prestasi yang tertinggi dan sekarang ini memang ada di sektor ganda putra seperti itu. Baik, rekan-rekan media sekalian, sebelum kita mengundang Bagas Maulana, kita saksikan dulu profil dari Bagas Maulana berikut ini. Iya, rekan-rekan media, luar biasa sekali perjalanan Bagas Maulana dari awal berkarir hingga akhirnya di tahun 2022 ini menjadi juara ganda putra di All England. Sudah hadir bersama saya Bagas Maulana. Bagas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dia kalau ngomong kalem, tapi yang penting di lapangan tuh garang gitu ya, Gas ya. Iya betul. Gas, ini tuh pertanyaannya gini, banyak orang bertanya pasti gimana rasanya kalau juara, pasti senang. Bukan itu pertanyaannya, tapi sebenarnya mimpinya dulu, apa sih sebelum ke All England? Apakah ini mimpi Bagas? Iya, dibilang mimpi, pasti pengen punya mimpi seperti ini. Tapi sebelumnya kita berdua pun gak ada mimpi untuk juara All England. Dan kita cuma targetnya main maksimal aja. Oke, jadi kalau target kalian tuh sebenarnya waktu All England tuh apa? Target kita 8 besar. Karena kalau lihat order of play atau apa sih drawingnya kan memang ketemu 8 besar tuh sudah ketemu pasangan apa ganda putra Jepang gitu ya. Yeah. Oke, terus ketika sudah bisa menang dari Takuro Hoki Yugo Kobayashi, ketinggalan ya rekan-rekan media 17-20 di game ketiga gitu ya. Waktu 17-20 mikirnya apa, Gas? Mikirnya nggak ada mikir apa, cuma pasrah aja di lapangan. Oh, malah pasrah? Iya. Oke. Karena kita udah mikir udah pasti kalah karena udah ketinggalan 20-17. Tapi kita nggak mau nyerah, kita harus berusaha juga. Oke. Terus 20 sama, tegang lagi? Sempat tegang lagi. Oke. Tapi apa yang Bagas lihat menjadi kunci kemenangan melawan pasangan Jepang? Dari Jepang mulai 20-17 itu kita mulai nyusul, itu kuncinya dia mulai bolanya bola angkat, mulai bola-bola naik setengah-setengah. Jadi itu jadi umpan saya jadi kesempatan untuk menyerang. Wah, itu melewati Takuro Hoki Yugo Kobayashi juga bukan hal yang
mudah gitu ya Iya, Bagas. betul. Tapi kayaknya itu titik awal ya Iya. bagi Bagas Fikri ya untuk kemudian bermain lebih baik lagi ke depannya ya di All England, begitu ya Gas? Iya betul. Iya, waduh, memang perjalanan yang tidak mudah. 3 unggulan dikalahkan. Selamat tentunya kepada Bagas Maulana setelah berhasil menjadi juara ganda putra All England 2022. Untuk itu, Jarum Foundation memberikan penghargaan kepada Bagas Maulana berupa 1 unit Polytron Evo elektrik motor senilai 28 juta rupiah. Kemudian voucher belanja Blibli senilai 50 juta rupiah. Dan bonus dari Jarum Foundation sebesar 200 juta rupiah. Ya, selamat tentunya Bagas. Kira-kira ini hadiahnya mau diapain? Buat nabung beli rumah. Oh, luar biasa. Memang Bagas ini rajin menabung. Iya, oke, selamat ya Bagas ya. Terima kasih. Baik, rekan-rekan media, itu tadi kita sudah menyaksikan bagaimana penghargaan kepada Bagas Maulana. Sekarang saya ingin bertanya ke Pak Yopi. Pak Yopi, melihat Bagas juara di All England 2022, ini dalam perhitungan Pak Yopi atau tidak, Pak? Semua orang tidak menjagokan karena kita semua tahu Bagas itu pertama kali turnamen, tapi kita semua monitor semua atlet dari mulai babak pertama dia memenangkan perang saudara dengan Yere Pramudia kalau nggak salah ya. Kemudian berikutnya dari Malaysia, kita semua monitor perkembangannya makin baik, tapi unggulan pertama, unggulan kedua juga masih sangat kuat waktu itu. Kevin Gideon, Ahsan Hendra itu juga sampai ke babak 8 besar juga sangat solid ya. Jadi kita punya 3 atau 4 andalan. Bahkan kalau nggak salah kita turun itu ada 1, 2, 3, 5 pasang, 6 pasang. Luar biasa sekali. Kita punya pasangan di 8 besar itu beberapa pasang. Nah, mulai 8 besar itu mulai menggegerkan itu karena Bagas itu nyodok mengalahkan unggulan dari Jepang itu. Nah, itu mulai berhitung tuh antara Kevin, kemudian Ahsan sama pendatang baru yang nyodok ini. Nah, ini masih berhitung nih. Begitu semifinal mengalahkan Kevin, nah sorotan sudah mulai itu ke arah si pemain muda ini. Ini jadi nggak ini? Pecah telur nggak ini gitu. Nah, begitu musuhnya The Daddies, kita semua tahu pada saat semifinal itu The Daddies itu sempat ada problem di kakinya Ahsan. Nah, kita semua terpecah itu, ada yang masih mengatakan pengalamannya Ahsan tidak akan goyah menghadapi pemain muda. Tapi tenaga pemain muda ini ya pasti akan meledak-ledak. Tadi ada yang bela sini, ada yang bela sini. Tapi siapapun yang menang, Indonesia ini juara yang penting. Jadi kita saling guyonan lah. Saya bela ini, saya bela karena ini dan sebagainya. Tapi semua sudah happy karena sudah all Indonesia final. Itu yang terjadi. Iya Pak Yopi, memang pasti banyak pihak yang tidak menyangka begitu ya Pak Yopi awalnya. Ya. Tapi itulah yang namanya kejutan. Lalu apa harapan Pak Yopi untuk Bagas? Ya seperti yang dikatakan oleh Ahsan, konsisten. Dan kemarin diuji di turnamen Swiss juga kalah sama pasangan India, kemudian di Korea juga ya masih tetap konsistensinya harus dipegang kencang. Jangan lupa latihannya tetap harus dipegang. Kemudian yang non teknis juga harus di-maintain dengan baik. Terus tadi juga saya senang sekali kalau punya rencana untuk nabung, kemudian itu penting sekali untuk menata masa depannya agar nantinya bisa
punya rumah pasti, kemudian nanti juga akan tambah lagi kalau semakin banyak yang juara yang akan diraih. Jadi ya harapannya kita seperti itu. Saya kira Bagas selama ini track recordnya bagus lah, non teknis maupun teknisnya bagus. Ya, baik. Terima kasih Pak Yopi untuk jawabannya. Sekarang saya akan beralih ke Mas Sigit Budiarto. Kalau kata Pak Yopi, Mas Sigit, track recordnya Bagas itu bagus. Nah, kan Mas Sigit yang melatih Bagas pada saat di PB Jarum. Apakah seperti itu? Atau ada apa nih pada saat melatih Bagas, Mas Sigit? Iya, Mbak Yuni. Untuk Bagas sendiri memang anaknya nggak neko-neko ya Mbak Yuni ya. Maksudnya segala program latihan yang diberikan selalu diselesaikan dengan baik. Kemudian sebenarnya saya bukan sendiri, ada teman-teman pelatih yang lain juga yang memang kita menjadi satu tim yang kuat. Dari rekrutmen, kemudian kesinambungannya, kemudian Jarum juga memberikan kesempatan kepada kami untuk berkarya itu sangat luar biasa sekali Mbak Yuni. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada track recordnya positif terus, anaknya nurut, positif, anaknya baik, oke. Neko-neko. Tidak neko-neko. Ya, usil sih ada, usil ada lah, sama temen-temennya ada. Oh iya. Jahil dikit boleh. Apa Git yang menjadi kelebihan dari Bagas? Dia punya dia punya postur yang cukup tinggi ya Mbak Yuni. Kemudian powernya juga besar. Kemudian dalam setiap latihan itu kan dia punya Bagas itu selalu fokus, selalu mau memaksimalkan kemampuan yang ada gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Sigit untuk jawabannya. Ya itu tadi rekan-rekan media sudah bertanya ke Pak Yopi, sudah bertanya juga ke Mas Sigit. Sekarang saya mau tanya ke Mas Anton. Anton, ini mau nanya soal Bagas. Anda melihat permainan Bagas di All England seperti apa? Ya, tentu yang tadi dibilang sama si Sigit, memang posturnya memang tinggi, sama powernya besar, semestinya kan juga tentu kencang sekali ya, yaitu yang faktor X buat Bagas ya, ya mungkin dipertahankan lah. Nah tentu mungkin yang kayak defense, balik serang, kayak depan-depannya itu mungkin lebih dipertajam lagi lah. Itu yang untuk kedepannya untuk Bagas ya. Itu aja sih. Iya, Ton. Pertanyaannya yang menggelitik adalah tadi Pak Yopi bilang ada 5-6 pasang ganda putra yang ya dari PB Jarum gitu. Ini pembinaan seperti apa yang dilakukan PB Jarum di sektor ganda, Anton? Ya memang PB Jarum ini memang memberikan ruang yang kepada pelatihnya itu untuk ya istilahnya itu untuk kita percaya ya, maksudnya itu dari bawah rekrut pemain itu harus benar-benar nggak jangan sampai salah. Jadi kayak Sigit sekarang dibantu Sigit, rekrutmen dari daerah-daerah itu sangat membantu, sama pelatih-pelatih juga kalau lihat dari pertandingan yang bagus, yang kira-kira kedepannya bagus bisa direkrut. Nah itu yang kerjasama tim, komunikasi dari pelatih bawah sampai ke tempat saya itu komunikasinya bagus. Dan tentu juga kita juga satu ini Yun, apa namanya, kayak kita pandangan kita melatih kita juga untuk kedepannya itu untuk menjadikan pemain yang kelas dunia. Jadi kayak teknik-tekniknya itu harus benar-benar yang menuju ke arah ke sana gitu. Itu yang kita harus pertajam di situ. Cara latihannya di situ. Dari rekrutmen, terus dari latihannya juga, terus dari mungkin sampai pertandingan-pertandingan Pak Yopi memberikan ya kebebasan untuk kita gitu. Jadi itu yang membuat yang mudah-mudahan ke depan double ini regenerasi ini semakin kuat banget gitu. Oke. Itu sih.
Ya, baik. Terima kasih jawabannya, Mas Anton. Ya, rekan-rekan media itu tadi ya jawaban dari Pak Yope, kemudian Anton dan juga Mas Sigit. Dan saya kembali lagi ke Bagas. Bagas itu tadi kalau kata Pak Yope mulai dilirik ketika sudah mengalahkan pasangan Jepang, Takuro Hoki dan juga Kobayashi. Pertanyaannya, dari dua pasang ini, the Daddies, the Minions, kalau kalian lebih milih mana untuk ketemu? Lebih ketemu Minions. Oh gitu? Iya. Alasannya? Karena dia kan punya kemampuan yang luar biasa. Karena kita pun juga pengen melawan dia. Iya. Pengen pengen adu. Oke, jadi pengen adu kelebihan gitu ya Iya. di lapangan. Bukannya nggak lebih susah ya, mainnya cepet banget begitu kalau dilihat. Ya emang susah sih Mas Kevin, tapi saya tetap pengen lawan aja karena seru aja. Luar biasa. Kalau bermain dengan The Daddies gimana rasanya? Malah suka terbawa suasana jadinya. Karena kan Ko S sama Babang Hasan ngelambatin polanya. Oke. Dianya kayak suka jadi ikut terbawa suasana, jadi lemes saya. Jadi enaknya cepet-cepetan ya, nanti kalau lambat jadi terbawa suasana. Tapi ada momen yang sangat menarik di mana ketika sudah selesai bertanding, kita melihat bagaimana The Daddies memeluk ya Bagas dan Fikri. Apa yang terjadi pada saat itu? Kalau kita ngelihat dari kamera, dari luar kita ngelihatnya, ini momen ini sangat mengharukan gitu. Apa yang terjadi, Bagas? Saya nggak ada, tiba-tiba saya meluk aja gitu, berasa kayak ketemu senior sendiri, ketemu idola sendiri, dan itu membuat saya terharu banget. Iya. Apalagi bisa menang. Ada nggak sih kalimat yang dilontarkan oleh mereka pada saat kalian itu berpelukan seusai final ya? Iya, ada. Dia sempat ngomong semangat terus, jangan cepat puas, konsisten, tetap humble. Waduh, itu ya rekan-rekan media 4 kata powerful banget ya. Iya. Oke, jangan cepat puas, semangat, konsisten, stay humble. stay humble. Oke, luar biasa memang The Daddies ya. Memang rekor mereka juga sudah tidak diragukan lagi prestasinya. Ya, rekan-rekan media, saya sudah bertanya kepada narasumber yang sudah ada di sini. Sekarang giliran rekan-rekan media. Kita akan membuka sesi Q&A. Jadi caranya untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya, harap klik opsi raise hand. Nanti kami akan memilih dan memberikan akses bagi rekan media untuk bertanya. Setiap sesi akan ada 2 orang penanya. Oke, kita mulai dulu dari sesi pertama. Ada Mbak Yulia, Harian Kompas. Pertanyaan untuk Bagas. Apakah situasi... Oke, Mbak Yulia. Selamat siang. Oh, Mbak Yuni, selamat Hai. siang. Apa kabar, Mbak? Baik, Mbak. Gimana kabarnya? Baik, silakan Mbak langsung kepada pertanyaan. Ya, selamat siang Bagas, Pak Yopi, Mas Anton juga Mas Sigit. Ini pertanyaan buat Bagas. Di Pelatnas ini kan ada 3 pasang senior, terus ada rekan seangkatan kamu, Leo Daniel Pramyere ya. Semua bagus, ada di top 30 gitu. Nah, apakah situasi ini membuat kamu sama Fikri itu menjadi lebih kompetitif gitu loh? Saya harus lebih bagus dari teman sendiri, bahkan dari senior gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, kalian sekarang terpilih masuk ke anggota tim Thomas, mungkin mengobati kekecewaan sebelumnya gitu ya. Gimana pendapatnya? Terus apakah sudah ada bayangan nih main di putaran final Piala Thomas nih, kira-kira seperti apa, membutuhkan kemampuan yang lain yang seperti apa gitu. Itu Mbak Yuni, makasih. Iya, terima kasih Mbak Iya atas pertanyaannya. Kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Ada Mas Eki dari TVRI. Silakan Mas Eki, pertanyaannya. Mas Eki, suaranya nggak keluar ini.
Halo, Yes, Mas Eki. halo. Ya, selamat siang, Ci Yuni. Ya, selamat siang. Silahkan Selamat pertanyaan. siang. Ya, selamat siang Pak Yopi, Bagas. Selamat atas gelar juara All England-nya. Selamat siang Coach Sigis, Coach Anton juga selamat siang. Selamat PB Jarum, Bagas kembali mengharumkan nama Indonesia di bulu tangkis dunia dan levelnya level All England pula, yang level yang tertinggi di bulu tangkis ya, salah satu kelas tertinggi lah. Dan PB Jarum juga secara rutin selalu memberikan apresiasi kepada atlet-atlet mereka yang berprestasi di level dunia ya, dan itu kita patut kita puji dan kita support selalu. Dan tapi ada pertanyaan ke depannya, ini buat pertanyaan saya ini mungkin buat Pak Yopi kali. Pak Yopi, dengan adanya pemberian rutin bonus kepada atlet ini, maka perlu dukung juga dengan sebuah manajemen keuangan yang setidaknya dari PB Jarum bisa memberikan kepada atlet-atlet terbaik mereka yang selama ini menerima bonus dari PB Jarum. Nah, apakah itu ada proses dari PB Jarum sendiri untuk memberikan semacam manajemen keuangan kepada atlet mereka itu? Dan sejauh ini melihatnya seperti apa sih atlet PB Jarum mengelola bonus yang telah diberikan oleh PB Jarum yang telah mereka raih, ya, maksud saya yang telah diberikan oleh PB Jarum kepada atlet mereka ini. Saya rasa itu aja pertanyaan saya untuk Pak Yopi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Eki. Mungkin kita akan menjawab pertanyaan untuk Bagas dulu dari Mbak Iya. Gimana Bagas? Silakan. Ini pertanyaannya, situasi pelatnas dengan banyaknya pemain ganda putra yang bagus, apa iya membuat makin kompetisinya semakin tinggi, terus pendapat terpilihnya masuk tim Thomas? Ya sangat bagus karena kita di ganda putra banyak regenerasi. Ada Pramiere, Leo Daniel, ada Bagas Fikri dan saya juga. Karena kita ingin menunjukkan ke level dunia karena bisa semoga bisa menghasilkan yang terbaik Indonesia. Iya. Jadi memang kalau persaingannya ketat gitu, Gas, jadi memang jadi lebih kompetitif ya. Iya. Makanya tiba-tiba 2022 juara All England gitu kan. Dan terus pendapatnya terpilih masuk tim Piala Thomas, gimana Gas? Alhamdulillah rasanya senang bisa main di tim Thomas. Semoga saya bisa mendapatkan ilmu dan permainan yang baik. Iya, ini beda sih ya permainan bergu ya Gas. Iya. Jadi pasti stresnya beda, manage untuk mainnya juga beda ya. Tapi mudah-mudahan bisa berhasil kalau dipasang ya Gas ya. Bisa menyumbangkan kemenangan gitu ya untuk Indonesia ya. Oke, sekarang Pak Yopi, pertanyaan dari Mas Eki TVRI. Silakan Pak Yopi, masih ingat kan pertanyaannya Pak? Masih. Oke. Jadi kita memberikan edukasi kepada atlet-atlet yang sudah menuju tingkat dunia itu adalah manajemen keuangan yang baik, yang simple, yang bisa dimengerti oleh semua atlet yang ada di pelatnas terutama. Jadi yang simpelnya adalah bonus ini diberikan dipakai untuk apa? Tadi udah dijawab oleh Bagas, untuk nabung suatu saat akan beli rumah. Nah, kita juga akan monitor itu, apa yang dijanjikan Bagas ini direalisasi atau tidak. Kemudian kita juga memantau terus pola kehidupannya atlet yang yang baru, yang sudah dapat bonus, sudah juara, mulai dapat kontrak yang besar, dapat bonus kiri kanan dan sebagainya. Itu uangnya dikendalikan oleh siapa? Kita biasanya tanya-tanya mengenai itu. Biasanya kepada orang-orang yang terdekat, terutama bapak ibunya, kemudian atletnya sendiri, kemudian pelatihnya, polanya dia berubah enggak. Itu akan kelihatan kalau polanya misalkan dia konsumtif, beli mobil yang tiba-tiba di luar nalar, misalkan baru juara All England belinya misalkan yang mobil premium kelas 1, itu kita akan wanti-wanti. Jangan sampai istilahnya sepak bola itu offset. Penghasilan harus ditabung, kendaraan perlu oke, tapi nggak perlu yang berlebihan. Itu yang kita akan monitor terus,
termasuk yang sudah lulus, Owi Butet, Hasan, kemudian Kevin itu sudah lulus, dia sudah bisa memanage keuangannya dengan sangat baik, indikatornya banyak sekali, mereka punya bisnis dan punya tabungan yang sangat mumpuni untuk masa depan mereka. Saya kira itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yopi untuk jawabannya. Mbak Ia dan Mas Eki, mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaan untuk Bagas dan juga Pak Yopi. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Ada Mas Kumaidi dari Sumatera Express. Silakan Mas Kumaidi pertanyaannya. Yuk, selamat siang Mbak Yuni dan pahlawan bulu tangkis Indonesia, Bagas. Pak Yopi juga dan yang lainnya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kemarin Selamat sudah sukses menjuara, tapi nanti ada mungkin salah satunya adalah Badminton Asia Championship. Lah, seperti apa persiapannya untuk menghadapi single event itu, menghadapi event itu, dan juga Thomas Cup. Seperti apa persiapan perbedaan antara menghadapi sendiri sama permainan bergu, kepada siapa kamu akan belajar. Tadi kan kamu bilang belajar. Belajarnya itu tak mungkin cuma teknis doang, tapi juga mengatasi mental dan sebagainya. Ini mungkin tanya-tanya ke senior seperti apa. Lah senior siapa yang harus kamu jadikan patokan ketika menghadapi event bergu itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kumaidi pertanyaannya. Oke, silahkan Bagas. Persiapan sejauh ini seperti biasa kita, nggak ada spesial apapun. Seperti pertandingan umumnya, Ya. Kita yang penting fokus, jaga stamina, konsisten aja di lapangan. Ini kalau lihat jarak pertandingan ini cukup dekat ya, kejuaraan Asia, terus kemudian Thomas Cup. Apa yang dilakukan begitu untuk bisa menjaga performa begitu dengan lebih baik, Bagas? Kita sedikit aja dari vitaminnya diminum dulu, teratur, pola tidurnya teratur, itu membuat badan juga lebih enak, fresh, jadinya bisa lebih fokus lagi. Iya, yang penting jaga kondisi ya di tengah-tengah situasi yang memang pertandingan cukup banyak. Nah, pertanyaan senior siapa nih yang dijadikan panutan untuk ada pertanyaan atau meminta nasihat begitu? Hendra Setiawan. Hendra Setiawan. Apa sih yang ditanyain? Kepo kan? Ya, palingan kita suka bercanda-bercanda, tapi suka ada serius juga. Yang bertanya kayak, kok nanti gimana ya kayak gitu lawan ini, enaknya gimana? Iya. Ya, terus dia bilang, iya nanti mainnya, dia tuh mainnya begini. Oh, terus juga kayak lu jangan tegang gitu. Paling kayak gitu. Iya, jadi banyak menerima masukan juga gitu ya Bagas ya. Oke, itu tadi jawaban dari Bagas. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Mbak Niken dari Kompas TV. Silakan Mbak Niken, pertanyaannya. Halo, selamat siang semuanya. Ya, siang. Ya, oke. Mbak Yuni, saya ingin tanya dengan Bagas. Sebelum juara All England, selama di Pelatnas kamu berstatus sebagai pemain pelapis. Nah, apa aja sih yang sebenarnya Bagas lakukan demi menembus skuad utama? Itu yang pertama, dan kedua nih, kunci kesuksesan seorang Bagas nih apa sih? Kayak gitu. Seperti itu aja Mbak Yuni. Dan jangan lupa ya Bagas, gas terus prestasinya. Ngeri banget, gas terus. Siap, makasih Mbak Niken. Oke, berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Angga dari CNN Indonesia TV. Mas Angga, silakan. Ya, selamat siang Mbak Yuni dan Bagas, apa kabar Pak Yopi? Pertanyaan saya mungkin ke Pak Yopi dulu nih Mbak Yuni. Jarum ini kan selama ini kita tahu bahwa selalu konsisten untuk memberikan apresiasi kepada pemain-pemain binaannya yang mempunyai prestasi tinggi gitu, memberikan bonus gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin nomor double nih Pak Yopi, Bagas pasangannya sama Fikri nih Fikri kan klubnya beda. Pak Yopi ngeliatnya ini ntar bakal ada kecemburuan gak sih dari pasangannya Bagas, dan menurut Pak Yopi ngelihat hal ini sebaiknya gimana sih masalah ini gitu. Kalau PB Jarum kan selalu konsisten nih, tapi kalau double kan nih ada sedikit ya, mungkin yang satunya mungkin bonusnya lebih sedikit dari PB Jarum berikan. Terus pertanyaan saya untuk Bagas nih,
masih terkait dengan bonus dari PB Jarum ini, kira-kira ke pasangannya nanti Fikri dibagi nggak atau gimana sih ngomong-ngomong kalau soal bonus kayak gini ke pasangannya Fikri? Nah itu aja sih. Makasih ya Mbak Yuni, Pak Yopi, Makasih, Bagas. Mas Angga. Oke, kita jawab dulu pertanyaan dari Mbak Niken, Kompas TV. Silahkan, Bagas. Kita latihan di Cipayung harus benar-benar ya, karena kita kan pelapis. Kita juga ingin mengganti senior-senior kami di atas. Kita harus bisa membuktikan kalau kita tuh bisa Ya. di pelapis ini. Iya, benar. Dan memang perjuangannya kan cukup tidak gampang ya, karena ada pasangan lain tugas. Nah, ini pertanyaannya kunci suksesnya tuh apa? Tiba-tiba 2022, cek, langsung kamu dan Fikri juara All England. Kunci kesuksesan, kita latihan fokus, jangan terlalu banyak bercanda. Terus juga ya apa ya, semangat terus lapangan. Iya, semangat terus gitu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa konsisten begitu ya, Bagas ya, sampai ke depannya. Kemudian beralih dulu ke Pak Yopi, pertanyaan dari Mas Angga. Silakan Pak Yopi. Ini pertanyaannya gampang tapi jawabnya susah ini. Jadi intinya gini, kita itu memberikan bonus kepada atletnya itu tidak bermaksud untuk pamer atau manas-manasi atau ya yang negatif-negatif itu nggak pernah ada. Kita justru pengen adanya contoh pembuktian. Jadi mudah-mudahan ini klub-klub lain melakukan hal yang sama. Tapi setiap klub kan punya manajemen yang berbeda-beda. Kita nggak bisa ngomong harus gini, harus gitu. Tapi kita punya formula sendiri, kita punya komitmen sendiri, kita akan melakukan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik. Bukan menjadi contoh yang tidak baik. Misalkan, jangan dikasih bonus. Kita nggak mau. Justru kita memberikan bonus itu untuk mengapresiasi, untuk memotivasi, agar yang lain itu nyusul. Sehingga tadi regenerasinya solid. Dari tahun ke tahun kita sudah membuktikan bahwa komitmen itu jelas. Tinggal masalahnya mestinya kalau ada komunikasi yang baik itu bisa sharing. Caranya gimana? Caranya itu adalah kita harus mencari sponsor klub yang baik, yang punya komitmen dan punya konsistensi yang tinggi terhadap prestasi. Jadi kita tidak mau seperti mau dibagi dua, enggak. Kita klub punya manajemen tersendiri. Setiap klub punya manajemen tersendiri, punya aturan tersendiri. Tinggal monggo kalau diajak sharing cara mendapatkan sponsor yang baik, banyak perusahaan yang punya keuangan yang baik, banyak sekali. Salah satunya adalah BUMN itu banyak. Dan sekarang PBSI sudah mendapatkan BNI misalkan, dan itu bisa digali terus dengan pendekatan-pendekatan. Kalau klubnya makin berprestasi, mestinya sponsor makin berminat untuk masuk, untuk menjadi sponsor yang mendukung penuh klub itu. Harapannya kita seperti itu. Kita senang sekali ada klub lain yang bisa memunculkan juara All England, juara Olimpiade. Ya, kita sama-sama berkompetisi untuk itu. Dan kita punya komitmen itu, kita sudah punya sejarah panjang untuk memberikan apresiasi. Monggo kalau mau ditiru, mau malah ditambahin, kita malah senang. Misalkan ada yang klub lain yang memberikan lebih dari yang sudah pernah kita berikan, kita akan happy sekali. Karena itu tujuannya adalah itu, bahwa atlet adalah butuh apresiasi agar semakin ke depan semakin baik prestasinya.
Saya kira itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yopi untuk jawabannya, Mas Angga. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya untuk Pak Yopi. Kemudian pertanyaan dari Mas Angga ke Bagas yang belum terjawab. Pertanyaannya itu bonus dari PB Jarum dibagi nggak ke Fikri? Mau tahu banget sama mau tahu aja? Mau tahu banget apa mau tahu aja nih, Mas Angga? Yang jelas kalau ditraktir mah iya ya pasti ya. Oh iya, pasti. Itu sering, gampang. Itu urusan internal Urusan mereka gampang. ya, urusan internal kalian ya. Iya, betul. Nah gitu tuh Mas Angga jawabannya. Oke, di Thomas Cup nanti ada kans kamu duet bareng Kevin Sanjaya karena Marcus cedera. Apakah kamu ada harapan untuk dipasangkan dengan Kevin? Pertanyaan untuk Bagas Gas di Thomas Cup. Harapan udah pasti ada. Kepingin juga berpartner sama world number one. Kevin ya? Iya. Kira-kira bakalan gimana sih di lapangan kalau dipartnerin Kevin? Waduh, kurang tahu juga gimana. Tapi kalau latihan udah sering ya? Latihan sering dipasangin. Beda nggak dipartnerin Kevin sama misalnya partnernya sama Fikri biasanya gitu? Ini beda. Beda ya? Iya, beda. Beda tipe ya? Beda tipe soalnya. Nah gitu. Pokoknya Mas Rizky jawabannya oke, siap gitu ya. Iya, Yang kita penting bisa menyumbangkan angka untuk Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya Iwan dari RRI. Mas Iwan dari RRI silahkan pertanyaannya. Terima kasih, Mbak. Dua pertanyaan. Pertama, Pak Bagas, perlu nggak sih di Pelatnas Cipayung itu diperlukan peralatan baru gitu yang bisa dikatakan memang sudah canggih ya? Karena saya lihat cuman pernah waktu itu datang cuman itu doang. Mungkin apakah ada peralatan baru ingin ditambah begitu untuk menunjang para pebulu tangkis yang lain juga begitu kan, karena juga alat juga membuat suatu latihan juga akan menjadi tampil yang baik. Terus yang kedua dari Jarum, bagaimana sih menjaga para anak asuhnya itu dalam hal psikologis? Mungkin karena kalau kita lihat berbagai macam hadiah, reward, dan lain-lain itu juga sangat menunjang. Namun apakah ada psikologis yang lain untuk menjaga hal tersebut? Demikian. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Kita berlanjut dulu ya ke pertanyaan berikutnya. Mbak Delia dari Bola Sport. Silahkan Mbak pertanyaannya. Ya, selamat siang Mbak Yuni, Pak Yopi, Bagas, dan juga para pelatih PB Jarum, Mas Sigit, Mas Anton. Saya ingin menanyakan nih untuk Bagas. Setelah menjuarai All England kan lawan pastinya sudah mulai memperhatikan kan performa Bagas dan Fikri, karena salah satu keuntungan kamu kan debutan di All England, pemain-pemain level dunia belum terlalu tahu nih Bagas Fikri itu tipenya seperti apa. Nah terus untuk Thomas tuh apa sih yang dipersiapkan, mungkin ada strategi atau jurus-jurus baru yang disiapkan supaya kalian berdua tuh tetap konsisten. Terus kalau melihat dari hasil undian Thomas Cup kemarin, ada di grup kan ada Korsel, Thailand, Singapura. Gimana sih kalau kamu melihat peluang Indonesia dan apa yang perlu disiapkan, karena kan materi pemainnya itu kan berbeda dengan Thomas Cup waktu tahun kemarin. Terima kasih. Iwa, mungkin kita menjawab pertanyaan dari Mas Iwan dulu, RRI. Perlu nggak di Cipayung ada peralatan baru yang lebih canggih, begitu pertanyaannya. Silahkan Bagas. Kalau urusan itu saya serahkan ke tim yang berwenang ya. Ke pengurus lah ya. Iya, betul, ya. betul. Intinya apapun kondisinya kami sebagai atlet harus tetap berlatih agar mengeluarkan kemampuan terbaik. Iya, intinya terus bersemangat ya untuk bisa menghasilkan permainan atau juara lah untuk setiap event yang diadakan. Kemudian ini ke Pak Yopi nih, bagaimana cara bangun psikologi agar bisa bermain enjoy di lapangan? Ke Bagas ya? Oh salah, maaf Pak Yopi, ini ke Bagas. Bagaimana cara membangun psikologi agar mainnya enjoy di lapangan? Psikologis, cara membangun psikologis, maksudnya komunikasi mungkin ya dengan Fikrinya gimana supaya bisa bermain enjoy di lapangan? Kita saling komunikasi di lapangan, saling percaya satu sama lain, karena kalau kita nggak percaya nggak bisa
menang. Iya. Nggak bisa main bagus juga. Mm-mm. Harus yang penting komunikasi sih di lapangan. Iya, apapun yang terjadi kadang-kadang kan lagi nggak enak mainnya salah Iya, satu kan juga betul. bisa terjadi ya, Iya, Bagas ya. pasti. Jadi kunci utama tetap komunikasi. Komunikasi. Oke. Kemudian Mbak Delia, Bola Sport. Bagaimana jaga performa dan konsistensi, terutama di Thomas Cup nanti, agar bisa menjaga kejayaan Thomas Cup. Ini kalau Mbak Delia, angle-nya sudah jadi juara All England, kayaknya ganda putra negara lain sudah mulai menyorot ini permainan dari Bagas Fikri gitu ya. Nah, bagaimana menjaga konsistensinya, terutama di Thomas Cup? Kita tetap harus pertahankan permainan seperti biasa, ditingkatkan pukulan smash-nya, depannya, drive-nya, net-nya. Yang paling penting ya fokusnya itu nomor 1. Yeah. Fokus. Kalau nggak fokus, nggak bakal. Itu yang harus dijaga gitu ya, dijaga Bagas. fokus. Iya, itu dia Mbak Delia tadi jawaban dari Bagas. Kemudian kita ke Bung Daryadi, majalah bulu tangkis. Kenapa manggilnya Bung? Serasa komentator aja. Mas Dar, silahkan. Ya, Mbak Yuni, Pak Yopi, apa kabar, Mas Sigit? Terima kasih dikasih kesempatan untuk bertanya. Bagas Fikri, selamat ya matinya. Paduan dua pemain dari dua klub berbeda, satu Jarum, satu SGS, mengingatkan beberapa tahun lalu Kevin dan Markus. Dan ketika itu Kevin dari Jarum, yang satunya dari Tangkas. Pada satu kesempatan saya wawancara dengan Markus, saat itu kan Kevin sudah banyak sekali dapat terima bonus dengan kemenangan-kemenangan yang dia dapat. Pertanyaan sederhana saya tanya ke Markus, Kevin banyak banget sudah dapat bonus dari Jarum, kamu dapat nggak? Enggak, dia menggeleng. Nggak ngiri, saya bercanda. Bohong banget kalau saya nggak ngiri. Itu pertanyaan sangat manusiawi, karena udah lebih dari 1 miliar Pak, bedanya gitu. Saya nggak dapat apa-apa, sementara Kevin banyak banget dapat bonusnya. Sampai akhirnya mengambil keputusan dia mencari pelabuhan baru di Jaya Raya yang mampu memberikan apa yang menjadi harapan dia yang seperti diterima oleh Kevin. Dan kini kita lihat jejak itu sepertinya sudah akan dimulai lagi dari Bagas dan Fikri. Karena bukan tidak mungkin dengan gelar-gelar berikut yang didapatkan oleh Bagas akan makin banyak kantongnya terisi dengan bonus dari Jarum. Sementara Fikri maaf mungkin akan tetap gigit jari karena mungkin tidak mendapatkan bonus dari klubnya. Tapi pada klimaksnya bukan tidak mungkin dia akan juga melakukan apa yang akan dilakukan oleh Markus. Pertanyaan sederhana buat Pak Yopi, kalau akhirnya Fikri mencoba mencari pelabuhan baru, gimana? Misalnya mau ke Kudus kah atau Jaya Raya, pintu terbuka kah untuk beliau? Nah, itu pertanyaan buat Pak Yopi. Kemudian untuk Bagas, bagaimanapun sukses kamu kan nggak sendiri, artinya kamu bermain berdua dengan Fikri. Artinya tidak bisa mengklaim ini adalah karena sukses saya sendiri, tidak. Artinya dengan apa yang kamu dapat ini, bagaimana kamu menjaga perasaan rekan satu tim kamu, sehingga benar-benar walaupun kamu dapat bonus banyak, sementara rekan kamu tidak, tapi performa kalian di lapangan tidak terganggu. Jadi itu pertanyaannya. Terima kasih Mbak Yuni. Ya, terima kasih Mas Dar untuk pertanyaannya. Kita beralih ke penanya berikutnya, Mas Nuf dari Antv, silakan. Mas. Suaranya nggak keluar, Mas Nuf. Ya, tes. Ya, sip, masuk. Silakan. Oke, selamat sore Pak Yopi, Bagas, dan Mbak Yuni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin... Suaranya tidak begitu terdengar. Ya. Ya. Sip ini. Ya, saya ingin menanyakan ke Bagas langsung soal siapa yang memasangkan Bagas dengan Fikri. Pertimbangannya apa? Kenapa yang dipilih harus Fikri gitu kan? Kan banyak pasangan di pelatnas. Terus yang kedua, Bagas untuk berbicara, karena berbicara di di lapangan aja itu tidak cukup. Harus ada chemistry yang terbangun selama latihan, selama nongkrong, selama di kamar, selama evaluasi terhadap lawan gitu. Nah, ini apa yang menurut Bagas selama ini dilakukan sama Fikri gitu. Dan yang pertanyaan ketiganya sih udah ditanyakan sama Mas Daryadi, lengkap dah.
sama itu intinya. Oke, siap Mas Terima Nov. kasih. Baik. Salam sama Mas Sigit sama Mas Anton juga. Baik, terima kasih Mas. Oke, kita ke Pak Yopi dulu. Pertanyaan dari Mas Daryadi tentang Fikri. Ini gimana? Pak Yopi silahkan. Fikri itu di bawah otoritas dari klubnya Fikri sendiri. Kita tidak mau komen apapun karena nanti kalau komen itu mencampuri urusan dalam negerinya klub tersebut. Kita tidak mau. Tapi saya ada beberapa pemikiran atau jalan keluar untuk mencegah atau istilahnya mencegah jangan sampai kasus Gideon mencari pelabuhan baru. Sepertinya Jarum nanti ngiming-ngiming kita akan sangat senang sekali, happy kalau setiap klub itu punya ikon yang menjadi juara di tingkat dunia. Tetaplah menjadi ikon klubnya masing-masing. Masalahnya mengenai ada bonus dan tidak ada bonus, mestinya manajemen klubnya itu harus berusaha untuk memenuhi hal tersebut, misalkan dengan mencari sponsor baru yang lebih punya komitmen. Di Indonesia masih banyak BUMN dan perusahaan swasta yang lain juga masih banyak, tinggal perlu dilakukan PDKT lah dengan menyodorkan prestasinya klubnya tersebut, sudah punya ini, sudah punya itu, ikonnya jelas. Jadi mestinya nanti kesenjangan itu akan makin tidak berbeda jauh lah. Syukur-syukur kalau ada yang melebihi, jadi kita juga termotivasi untuk berkompetisi dengan baik. Itu yang lebih elegan, lebih menjawab solusi lah, bukan mempolemikan cari pelabuhan baru. Kita enggak mau masuk ke sana karena kita pengen setiap klub punya ikon yang membanggakan klub itu. Jarum punya, SGS punya, Mutiara punya, Jaya punya, dan klub lainnya juga punya. Itu lebih baik. Jadi kompetisinya akan hidup gitu. Itu Pak Daryadi. Jangan manas-manasi terus. Itu Pak Daryadi. Terima kasih Pak Yopi atas jawabannya. Oke, itu jawaban dari Pak Yopi. Sekarang Bagas, gimana Gas tadi pertanyaannya? Kalau soal bonus, ini kan kewenangan dari klub. Intinya kami saling menyemangati.